Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama ada di Jepang. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda akan pergi ke Jepang sebagai pemagang sebagai Ginoji Suse atau kalau ada yang sudah pergi yang sudah di Jepang sebagai pekerja berketerampilan khusus atau Tokugino atau kalau ada orang tua yang akan mengirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk mengikuti dulu informasi dari saya sebelum datang ke sana. Kenapa? Karena sudah banyak yang datang ke Jepang, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Kenapa gagal? Karena tingkat kesulitan untuk tinggal di Jepang itu tinggi sekali. Jadi saya sarankan untuk ikuti terus informasi dari saya. Kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai perbedaan antara kalau tinggal di Jepang dengan tinggal di Indonesia. Apa sih beda yang menyolok antara kalau Anda tinggal di Jepang dengan Indonesia? Jadi yang pertama itu masalah suara ya. Jadi kalau Anda tinggal di Indonesia itu penuh dengan suara-suara, suara klakson, suara masjid, suara ayam, suara motor, dan lain-lain. Banyak sekali suara di Indonesia. Sedangkan kalau Anda tiba di Jepang, begitu masuk di Narita dan lain-lain, atau di Haneda ya, masuk ke toko, ke Tokyo dan lain-lain, itu tidak ada bunyi klakson. Jadi coba dirasakan perbedaannya. Begitu Anda masuk ke Jepang, sama sekali tidak ada suara klakson. Yang ada cuma suara gagak. Seperti begitu bedanya, sama sekali beda ya. Seperti begitu. Yang kedua di sini airnya itu bisa diminum. Jadi kalau dari kerannya ya. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sini seperti di Jepang, itu kalau mau minum langsung bisa saja diminum dari kerannya karena aman. Beda dengan Indonesia karena di Indonesia kita harus masak dulu atau kita beli air per galon untuk minum. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kalau misalnya Anda suka teh, di sini kalau misalnya Anda beli teh kemasan itu tidak ada gulanya. Jadi tehnya pasti tawar, pasti pahit. Beda dengan kalau kita di Indonesia ya, kalau kita beli teh di Indonesia, misalnya beli teh sosro kan manis. Di situ beda sekali dia punya perbedaan menyoloknya antara teh Jepang dengan teh Indonesia. Yang berikutnya lagi kalau dari segi listrik ya, di sini dipakai tegangan listrik 110 volt sedangkan di Indonesia 220 volt. Kemudian stop kontaknya juga di sini pakai tipe A sedangkan di Indonesia tipe C. Di mana bedanya di sini tipe A itu lebih sempit ya, lebih kecil. Beda dengan di Indonesia dia punya tipe C itu lebar. Jadi kalau misalnya Anda mau bawa barang elektronik ke sini, bawa juga stop kontak yang multi yang bisa dirubah-rubah dari tipe A ke tipe C, juga bawa perubahan trafo dari 220 ke 110 volt supaya bisa barangnya bisa dipakai. Kemudian perbedaan berikutnya di sini itu tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada kodok ya. Seperti begitu. Jadi bisa dirasakan. Jadi kalau misalnya malam di sini tidak ada nyamuk, sama sekali tidak ada nyamuk. Juga tidak ada lalat. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan adanya itu? Itu dia cuma sebentar saja. Dia cuma ada sekitar bulan 7 sampai bulan 8. Itu sekitar musim panas. Jadi nyamuk itu muncul sedikit. Di situ ada nyamuk, ada lalat ya, ada sedikit sekali. Terus ada juga kalau malam ada bunyi kodok ya, seperti begitu. Tapi dia akan hilang lagi sesudah kalau masuk musim gugur di bulan 9. Seperti begitu. Jadi sepanjang tahun hampir tidak ada, boleh dibilang tidak ada nyamuk di Jepang. Terus yang betul-betul tidak ada itu semut. Jadi kalau di Indonesia full dengan semut, misalnya kita ke dapur ada gula ada semut, sedangkan kalau di sini ya walaupun kita sebar gula tidak ada semut. Seperti begitu bedanya, beda sekali. Kemudian berikutnya lagi kalau misalnya di sini Anda pakai taksi, di sini supirnya yang bukakan pintunya pakai otomatis ya. Beda dengan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tahan taksi terus kita buka sendiri dia punya pintunya biar kita masuk ya. Jadi kalau di sini tidak perlu. Jadi begitu kita tahan taksi, eh, taksinya parkir, nanti pintunya otomatis terbuka seperti begitu. Kemudian yang lain lagi, kalau Anda cari batu di kota-kota besar ya, seperti misalnya di Tokyo, Nagoya, Osaka, Sapporo, Fukuoka, di mana-mana, hampir di sini, di mana saja itu tidak ada batu di sini. Jadi tidak ada batu-batu kerikil misalnya yang berserakan di pinggir jalan. Beda dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau ganjal misalnya apa-apa, di sini tidak ada batu di sini walaupun kita cari. Beda dengan kalau kita di Indonesia ada batu yang berserakan di pinggir jalan. Kemudian yang lainnya lagi itu kalau misalnya di toko ya, kalau kita lihat toko di sini, dia menjual barangnya itu
sampai dia taruh barangnya itu di luar, di sekeliling tokonya. Jadi walaupun tidak ada yang jaga, itu tidak masalah, aman di sini. Jadi di situ bedanya. Kalau misalnya kalau di Indonesia kan kalau ada toko terus misalnya barangnya ditaruh di luar, itu tingkat keselamatannya itu tinggi sekali, jadi bisa saja hilang. Seperti begitu. Jadi di situ bedanya antara Jepang dan Indonesia. Jadi untuk kali ini sampai di sini saja dulu perbedaan antara tinggal di Jepang dengan Indonesia yang paling menyolok. Jika Anda misalnya punya pengalaman juga mengenai hal ini, jadi tolong dibagikan di kolom komentar supaya kita saling berbagi informasi. Terima kasih.